Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyana akhlaqana bijahil Qur'an wa hassana a'malana bidzikril Qur'an wa bayyada wujuhana bibarakatil Qur'an wa nawwara abdanana binuril Qur'an. Wassalatu wassalamu ala man unzila alaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladzi ta'allamu wa 'allamul Qur'an, amma ba'd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazzalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah berkumpul satu kaum seperti pagi ini kita berkumpul fi baitin min buyutillah, mereka berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang tersebar di muka bumi ini. Yatluna kitaballah, di dalamnya disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum, kemudian dipelajari Al-Qur'an sesama mereka. Illa nazzalat alaihimus sakinah, melainkan pasti kata baginda Nabi akan turun kepada kumpulan tersebut as-sakinah. Apa itu sakinah, Bu? Apa sakinah? As-sakinah ketenangan. Betul tidak tenang kalau hadir dalam majelis ta'lim, majelis Al-Quran, majelis zikir? Betul? Betul nggak Pak? Betul. Saking tenangnya, asik gitu. Nih. Jadi sebetulnya bukan ngantuk, tapi sedang turun sakinah. Tanda-tanda sakinah. Di rumah susah tidur, tapi kalau di sini sedang turun sakinah. Apalagi kalau pas salat Jumat, Pak ya. Pas khatib alhamdulillah langsung sedang proses turun sakinah, ketenangan. Kata baginda Nabi, illa nazalat alaihimus sakinah, tidaklah satu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yatsluna kitaballah, disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian dipelajari Al-Qur'an sesama mereka, melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Ya. Bukan itu saja, kata baginda Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dicurahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ciri rahmat biasanya kalau kita hadir dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, majelis-majelis Al-Qur'an, seringkali seakan-akan surga ada di hadapan kita, ya Pak ya? Bu, betul nggak Bu? Sehingga kita seringkali termotivasi untuk senantiasa berbuat kebaikan. Betul? Beda kalau kita pulang ke rumah kan. Kalau sudah di rumah lagi, ikut pulang juga tuh rahmatnya. Motivasi yang ada ketika hadir dalam majelis ilmu, kadang-kadang nyampe ke rumah hilang lagi. Kira-kira biasa nggak kalau begitu, Pak? Biasa nggak, Bu? Hah? Luar biasa. Luar biasa. Dan itu juga dialami ternyata oleh para sahabat Rasulullah. Jadi kalau hadir dalam majelis zikir, hadir dalam majelis ta'limnya Rasulullah SAW, surga itu seakan-akan di hadapan mata. Abu Bakar As-Siddiq pernah bertemu dengan Hanzalah, kemudian kata Abu Bakar, wahai Hanzalah, kaifa halukum? Bagaimana kabarmu hari ini? Para sahabat perhatiannya jauh lebih besar kepada ruhiyah dibandingkan dengan jasad.
Ya, sehingga kalau ditanya kaifa halukum bukan saja alhamdulillah baik, sehat walafiat sebagaimana kita ya. Kalau ditanya bagaimana kabarmu, alhamdulillah sehat, yang kebayang fisik saja. Betul nggak? Kenapa? Karena emang orang Indonesia katanya sejak zaman dulu terkenal riribit. Tahu riribit apa ya bahasa? Bahasa translate please. Suka mencret-mencret. Oh, suka mencret. Itu salah satu di antaranya. Kalau mencret-mencret salah satu di antaranya. Apa ya riribit itu ya? Mudah sakit. Iya, mudah sakit-sakitan. Dari pertama lahir kan langsung kuning. Masuk inkubator. Gede dikit mencret-mencret tadi Pak. Cacingan. Karena sering cacingan akhirnya dikalungin apa yang kalung hitam itu kan? Supaya nggak cacingan. Anak siapa tuh? Ya. Terkenal tadi sakit-sakitan. Makanya kalau ditanya bagaimana kabarmu, alhamdulillah sehat. Para sahabat Rasulullah SAW ketika ditanya kaifa halukum, bagaimana keadaanmu hari ini, yang dibayang, yang diingat adalah kondisi keimanannya. Sehingga pada saat itu ketika Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah, bagaimana kabarmu hari ini Hanzalah, jawabannya nggak disangka-sangka oleh Abu Bakar As-Siddiq. Apa jawabannya Bu? Pak, kata Hanzalah, nafaqa Hanzalah ya Abu Bakar. Sungguh aku mendapatkan tanda-tanda kemunafikan dalam diri Hanzalah. Ya, aku mendapatkan tanda-tanda kemunafikan. Kaget Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq tidaklah mengetahui sosok Hanzalah melainkan salah seorang sahabat yang soleh, salah seorang sahabat yang begitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abu Bakar bertanya kembali kepada Hanzalah, apa yang kau rasakan? Maka kemudian Hanzalah mengatakan, ya Abu Bakar, salah satu tanda kemunafikan yang aku rasakan, aku ini kalau hadir dalam majelis ta'limnya Rasulullah, kalau aku hadir bersama halaqahnya Rasulullah, seakan-akan surga itu nampak di hadapanku, begitu dekat dengan diriku, sehingga aku begitu termotivasi untuk mendapatkan surga, sehingga begitu aku termotivasi untuk berbuat kebaikan. Tetapi wahai Abu Bakar, kalau aku pulang ke rumah ternyata tidak aku rasakan kembali. Kalau pulang ke rumah aku disibukkan kembali dengan anak-anakku, aku disibukkan lagi dengan istriku, aku disibukkan lagi dengan pekerjaanku. Kata Abu Bakar, iya ya, sama. Sama nggak dengan kita kan? Sama pisah. Sama pisah, gue mulai semangat tadi mau Sampai kemudian dua sahabat ini datang kepada baginda Nabi dan disampaikanlah tentang apa yang mereka rasakan. Sampai kemudian Nabi mengatakan, wahai sahabatku, seandainya engkau kondisinya seperti hadir dalam majelis zikir, majelis ta'limku, majelis ilmuku, engkau akan senantiasa diamini oleh malaikat, engkau akan senantiasa terus disertai oleh para malaikat. Tapi kata Nabi, sa'atan ba'da sa'ah, semua itu sesaatlah setelah yang sesaat. Sa'atan ba'da sa'ah. Sesaat kita perbaharui keimanan kita dengan hadir dalam majelis zikir. Sesaat kita hadir dalam majelis ilmu untuk menambah pemahaman kita tentang keislaman kita. Tetapi setelah itu jangan kondisi kita seperti kita hadir dalam majelis ta'lim, dalam majelis zikir. Kalau kita pulang ke rumah, kita bergaul dengan istri kita, kita bersikap sebagaimana Rasulullah SAW bersikap. Nabi itu dengan keluarganya tidak seperti seorang ustaz di hadapan muridnya. Nabi kalau di depan istrinya itu bak seorang Romeo, di hadapan Juliette-nya. Betul nggak Bu? Nabi itu ternyata di rumahnya tuh nggak hitam putih. Kan kebayang kita kalau kita keluarganya keluarga yang Islami hitam putih kan? Ini boleh, ini nggak boleh. Ini harus dikerjakan, nggak boleh dikerjakan, hitam putih. Padahal Nabi itu kehidupan so colorful, begitu warna-warni Nabi. Pelangi emang. Ya. Panggilannya aja Yayang. Kalau kita yang, ya. Yayang tidur Pak. Oh Yayang tidur. Bu. Panggilannya ya Humairah.
Ya, panggilan yang luar biasa gitu. Wahai si pipi yang kemerah-merahan. Ya. Panggilan cinta. Begitu romantis Nabi terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pernah marah nggak Bu kepada istrinya? Pak, Nabi pernah marah nggak kepada istrinya? Mudah-mudahan pernah. Mudah-mudahan pernah. Tahu nggak bagaimana marahnya Nabi? Biasa. Didiamin. Didiamin. Yang jelas beda dengan kita. Kalau marah kan piring melayang, segala melayang gitu. Ya. Bagaimana marah Nabi? Kan Aisyah ditanya, apakah Nabi pernah marah kepadamu? Iya, samalah manusia gitu kan. Bagaimana marahnya Nabi? Manggil nama. Jadi kalau kata Aisyah, kalau Nabi marah kepadaku, dia akan memanggil namaku. Ya Aisyah, sedang marah itu gitu. Jadi kalau panggil ya Aisyah, tandanya Nabi sedang marah. Kenapa? Kalau tidak marah, ya Humairah. Ya, jadi marahnya Nabi sebatas manggil nama. Luar biasa lah. Kalau bergaul dengan cucunya Hasan dan Husain, Nabi juga berperan sebagaimana lazimnya anak kecil. Sampai Umar bin Khattab pernah menemukan Hasan dan Husain sedang menunggangi baginda Nabi. Kemudian kata Umar, sungguh mulianya Hasan dan Husain. Kenapa? Tunggangannya Nabi. Mana ada gitu tunggangannya Nabi gitu. Mulia banget Hasan dan Husain. Kenapa? Tunggangannya Nabi. Tuh. Ya. Jadi saat dan ba'da saat. Ketika dengan para sahabat, seorang sahabat biasanya identik dengan apa, Pak? Canda. Betul nggak? Kalau kita sudah menjadi sahabat dengan seseorang, biasanya identik dengan canda. Ya. Nabi Rasulullah SAW dengan para sahabatnya seringkali bercanda. Cuman candanya Nabi tidak seperti kita. Lazimnya orang kalau canda itu suka ngeledek, ya kan? Suka mengolok-olok, atau kalau bercanda suka berbohong. Nabi kalau bercanda tidak pernah berdusta. Nabi kalau bercanda tidak mengolok-olok, tapi dengan candaan yang cerdas. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, Nabi, apakah engkau melihat saudaraku? Kata Nabi apa? Oh, dicandain. Saudaramu yang kegemarannya naik anak kuda ya? Kebayang nggak Pak? Apa yang dibayangkan kira-kira dari perkataan Nabi? Oh, saudaramu yang kesukaannya naik anak kuda. Apa yang kebayang oleh Bapak? Kuda yang kecil kan? Kuda yang kecil, padahal bukan itu maksud Nabi. Kuda yang gede, Bu. Kuda dewasa biasa. Cuman kata Nabi, bukankah setiap kuda itu adalah anak kuda? Harus cerdas memang Pak, bisa ketawa baru. Ya. Apakah engkau melihat saudaraku? Kata Rasul, oh saudaramu yang kesukaannya naik anak kuda. Maksudnya kuda dewasa. Ya, kata sahabat ini, ya Nabi, rasanya dia tidak pernah naik anak kuda. Kuda yang kecil. Kata Nabi, bukankah setiap kuda itu anak kuda? Jadi kuda dewasa sekalipun tetap anak kuda. Tidak ada kuda lahir dari seekor unta. Tuh baru ketawa Pak, baru nyambung gitu. Gitu. Atau datang seorang nenek Pak. Seorang nenek datang kepada Nabi dengan H2C. Tahu Bu H2C? Harap-harap cemas. Harap-harap cemas H2C itu kan. Nabi, apakah nenek masuk surga? Kan gitu. Coba seorang nenek bertanya, orang tua bertanya gitu kan kepada Nabi dengan pertanyaan yang serius menurut kita ya. Ya Nabi, nenek masuk surga tidak? Kata Nabi, Nek, di surga itu nggak ada nenek-nenek. Aduh Pak, nenek ini jadi nangis terisak-isak. Oh, isak gitu. Oh begitulah. Enggak ya, enggak begitu, terisak-isak. Sampai kemudian Nabi mengutus sahabatnya sampaikan kepada nenek, maksudnya nenek nanti kalau masuk surga dimudahkan lagi. Di surga itu nggak ada nenek-nenek, maksudnya nenek masuk surga itu dimudahkan lagi, jadi muda lagi. Atau nanti
ini gak asik kalau surga ada nenek-nenek. Gitu ya. Nenek nanti kalau masuk surga muda, semuanya kalau masuk surga jadi muda lagi semuanya. Begitu. Itulah sosok Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seakan ba'da saat. Ya, jadi sesaat kita hadir dalam majelis ilmu untuk memperbaharui iman kita, menambah pemahaman kita tentang agama kita, memperbaharui keimanan kita, keikhlasan kita. Tapi setelah ini kita kembali kepada keluarga kita dengan sosok yang berbeda, saatan ba'da saat. Ya. Nah, ketika hadir dalam majelis ilmu yang seperti ini, kata Nabi, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan dicurahi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tandanya adalah seringkali kita termotivasi untuk berbuat kebaikan ketika hadir dalam majelis taklim. Ya, seperti kemarin misalkan training quantum reading Quran, gitu kan? Disampaikan tentang betapa mudahnya membaca Al-Quran. Kan banyak yang termotivasi tuh, Pak. Yang paling sering itu kalau saya memberikan motivasi tentang menghafal Al-Quran. Oh, datang di sini langsung pada semangat ingin menghafal Al-Quran, Pak. Betul nggak? Pulang ke rumah, kenapa jadi susah lagi gitu kan? Kan suka begitu. Saya kalau ngasih motivasi dalam menghafal Al-Quran, seringkali menyampaikan bahwa menghafal Al-Quran itu bukan sesuatu yang sulit. Sulit tidak, Bu? Sulit? Apa barusan saya bilang mudah? Sulit tidak? Orang kalau sudah terbiasa menghafal Al-Quran, Pak, biasanya Ibu kalau satu halaman berapa lama, Bu? Menghafal Quran? 2 tahun. Berapa lama, Pak, menghafal satu halaman? Lama banget intinya gitu ya. Kalau ibu bapak sudah biasa menghafal Al-Quran, satu halaman itu paling lama 1 jam. Pak, kalau tahu triknya menghafal Al-Quran dan kemudian terbiasa dengan menghafal Al-Quran, satu halaman belum pernah hafal, dihafalkan paling lama itu 1 jam, paling lama itu. Biasanya rata-rata 40 menit. Satu halaman itu 40 menit selesai, Bu. Dari mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dari mulai baca sampai tutup lagi, pegang ditaruh Al-Qur'annya itu 40 menit sudah bisa. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. 1 jam selesai maksimal, Bu. 1 jam itu sudah bisa ditaruh Al-Qur'annya dari mulai ta'awud. Kasih tahu dong, Pak, triknya. Kasih tahu sekarang atau tahun berikutnya saya diundang lagi ke sini. Ya. Dikasih tahu? Iya, Pak. Oh iya boleh. Gimana dari mana tuh bolehnya? Ya. Waalaikumsalam. Oh, ini ada pakarnya harusnya nih kalau mau hafal Al-Qur'an ya, ada hafid. Gitu ya. Biasanya 1 jam itu, tapi jangan dibayangkan yang 1 jam itu kemudian Al-Quran akan terus ada dalam ingatan kita, Pak. Jadi 1 jam selesai menghafal itu ditinggalkan, itu biasanya langsung lupa, dijeda 1 jam saja beraktivitas, itu tidak akan seutuh seperti tadi. Ya. Nanti kan lupa, setelah lupa nanti diulang lagi tidak akan selama tadi, Pak. Kalau tadi hafalan pertama 1 jam, berikutnya paling setengah jam. Sebulan kemudian lupa lagi, diulang lagi paling tinggal 1/4 jam. Lupa lagi, kalau diulang lagi paling tinggal 20 menit, lupa lagi tinggal 10 menit, nanti sekian tahun lupa, diingat lagi, diulang lagi paling tinggal 5 menit. Semakin sering memperlakukannya seperti Al-Fatihah misalkan gitu ya. Kan kenapa kita Al-Fatihah lancar, Bu? Tiap hari kan dibaca. Kita tidak perlu waktu khusus mengulang Al-Fatihah kan? Kenapa? Karena kita memperlakukan Al-Fatihah setiap hari minimal berapa kali itu membacanya? 17 kali paling tidak kita membaca Al-Fatihah sehari. Sudah bertahun-tahun. Nah, surat yang lain juga sama. Surat Al-Baqarah akan sama lancarnya dengan Al-Fatihah kalau kita memperlakukan surat Al-Baqarah sama persis dengan kita memperlakukan Al-Fatihah.
Coba kalau Al-Baqarah sehari 17 kali baca. Ya. Itu kan yang minimal Pak, 17 kali. Belum kalau salat sunat kan? Belum lagi kalau doa. Kita awali bersama dengan Al-Fatihah, kan begitu? Coba nanti dicoba sekali-kali kalau mau doa, buka dengan Al-Baqarah. Perlakukan Al-Baqarah seperti Al-Fatihah. Mari Bapak dan Ibu, kita awali doa kita dengan sama-sama baca Al-Baqarah, gitu. Dijamin ketika kita mampu memperlakukan Al-Baqarah seperti Al-Fatihah, kita bisa lancar baca Al-Baqarah selancar membaca Al-Fatihah. Tuh, kuncinya di situ aja, Pak. Ya, jadi pengulangan yang banyak. Dan untuk menghafal di awal tuh gak lama. Bagaimana caranya? Nih, salah satu kelemahan kita dalam menghafal Quran, Pak. Seringkali kita menghafal ayat, nyambung ayat 1 sampai ayat 5 hafal, alhamdulillah. Sekarang nyambung dari 6 sampai 10, nanti sambung 1 sampai 10, ya kan? Nambah lagi 11 sampai 20, nanti sambungkan 1 sampai 20. Kan suka begitu ya? Kalau ayatnya cuman 20 atau 40 ayat, 42 ayat di surat An-Naba misalkan, itu gampang, Pak. Kebayang tidak membaca Al-Baqarah 286 ayat, nyambung dari 1, 2, 3, 4 harus nyambung terus sampai 200. Kebayang tidak, Pak? Susah kan? Makanya tidak seperti itu. Biasanya rata-rata orang yang menghafal Al-Quran itu bukan dengan menghafalkan nomor ayat, tetapi dengan menghafalkan halaman. Makanya orang menghafal Quran awal-awal biasanya, Pak, seringkali kalau ditanya ayat ini ayat keberapa ya? Aduh, ayat berapa ya ini? Yang jelas dia posisinya ada di sebelah kanan, itu agak ke bawah sedikit. Nah, itu di situ. Taunya posisi dia ada di situ. Sebelah kiri agak pojok, mungkin 3 baris dari bawah. Gitu, Pak. Kalau ditanya tentang ayatnya, nah dilihat dulu gitu. Baru ketahuan. Kenapa? Karena rata-rata orang menghafal Quran itu sistem halaman. Kayak Al-Baqarah, bukan dalam ingatan saya, Al-Baqarah itu bukan 286, Pak. Tetapi dalam file memori saya, Al-Baqarah itu cuma 2,5 juz. Banyak, enak mana, Pak? 280 dengan 2,5 juz. Sama aja. 2,5 dengan 280. Coba. Babak belurnya sama ya. Coba bayangkan, jadi seperti sebuah buku, Al-Baqarah itu ada 3 buku. Buku pertama judulnya tadi bukan Kopi Ngo tapi ya. Dari Al-Fatihah Al-Baqarah gitu kan ya, Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Kemudian ya Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Kemudian judul yang kedua Sayaqulu Sufaha'u Minan Nas. Kemudian Tilkar Rusul Faddalna Ba'dhum 'ala Ba'd. Di mana setiap awal juz itu walaupun tertulis ayat 250, bagi saya itu ayat yang pertama, Pak. Jadi terpisah antara Alif Lam Mim Dzalikal Kitab dengan Sayaqulu Sufaha dengan Tilkar Rusul. Terpisah semuanya. Ada 3 judul utama. Nah, nanti setiap judul utama itu terdiri dari 20 halaman. Jadi filenya kayak tadi 20 halaman, tek 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 tek. Di mana setiap halaman awal-awalnya saya menghafal gitu, setiap halaman itu tidak ada kaitan antara halaman yang pertama dengan halaman yang kedua. Kebayang tidak, Pak? Jadi setiap halaman itu walaupun di situ ayatnya ayat ke-50, kalau dia ada di awal halaman, bagi saya itu ayat yang pertama. Persis seperti kita baca Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sampai selesai masuk ke surat Quraisy, kita tidak pernah merasakan Quraisy itu sambungan dari Al-Fil, betul tidak, Pak? Makanya sering kali saya bertanya kalau dikasih kesempatan untuk bertanya, dikasih hadiah, sering kali saya pertanyaannya menyambung ayat. Dan sering kali saya meminta menyambungkan antara fi jidha hablum mim masad, tolong disambung. Bisa nyambungnya nggak, Pak? Tuh, kan Bapak juga sama. Apa ya? Gitu. Kenapa? Karena frame-nya di sini bahwa fi jidha hablum masad tuh akhir. Sehingga bingung, apa lagi ini? Padahal saya pertanyaannya, permintaannya sederhana. Hanya meminta membaca surat Al-Ikhlas.
Karena setelah fi jidha hablum min masad, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Coba aja cek Pak Qurannya. Oh, surat kulhu ya. Nah, iya. Sama kalau gitu Pak. Di sana juga nggak tahu surat Al-Bayyinah, taunya surat Lam Yakunil. Sampai ada ibu-ibu nelpon dari Jogja, saya bingung disuruh baca surat Al-Insyirah. Insyirah itu apa ya? Bingung Bu, idajul jilatil. Jadi tahunya surat idajul jilatil gitu. Idajul jilatil ya. Disuruh surat Al-Ikhlas nggak ngerti, suruh baca kulhu tahu, oh kulhu. Ya, suka lupa dengan namanya gitu ya. Tadi mana lupa. Sahabat Kenapa? Jadi kalau bab menghafal tadi caranya ini tidak setiap halaman itu tidak nyambung antara satu dengan yang lainnya. Jadi halaman pertama ketika baca misalkan judul pertama juz 1, ya halaman pertama apa? Al-Fatihah. Halaman kedua apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai ulaika. Halaman berikutnya apa? Innal ladzina kafaru, itu ayat pertama lagi bagi saya Pak. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Halaman berikutnya apa? Masaluhum kamatsalil ladzi istawqada nara. Itu bagi saya ayat pertama lagi Pak. Ya. Halaman berikutnya bagi saya tetap aja itu wabasyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati, itu ayat pertama lagi. Sebelah sininya wa idz qala rabbuka lil malaika, itu juga ayat pertama lagi. Sebelah sininya, sebelah kanannya lagi qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum, itu juga ayat pertama lagi. Tengah-tengah juznya awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirrun, itu ayat halaman ke-12. Coba cek. Awala ya'lamuna annallaha, walaupun tertulis halaman 50 misalkan, tetap aja bagi saya itu ayat yang pertama. Setiap awal halaman bagi saya itu ayat pertama. Jadi membaca satu juz itu caranya halaman pertama, halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat. Di mana antar halaman itu tidak ada kaitannya. Tinggal hafalkan susunan halamannya nanti. Begitu Pak. Ya, nah nanti cara menghafalkan per halamannya tadi agar bisa 1 jam, jangan satu-satu. Wan najmi, wan najmi, wan najmi, wan najmi. Idza hawa, idza hawa, idza hawa, idza hawa. Wan najmi, idza hawa. Enggak begitu Pak. Ya. Ada banyak cara menghafal Al-Quran, banyak metodologi dalam menghafal Al-Quran, dan saya paling suka menggabungkan seluruh metode itu. Biasanya sebelum dihafalkan, saya membacanya barang 5-10 kali. Ya, baca aja 10 kali misalkan gitu Bu. Sebelum dihafalkan Pak, baca 10 kali, standarnya sampai kita bisa melafalkannya, bisa membaca, bisa melantunkannya seperti kita melantunkan Al-Fatihah. Atau paling tidak melantunkan Al-Baqarah, kan lancar tuh. Tajwidnya, panjang pendeknya semua lengkap. Tidak ada lagi ayat yang jelimet di lidah kita. Baca 10 kali aja, diulang. Ya. Setelah diulang 10 kali, kalau saya suka membuka terjemahannya dulu, Pak. Kalau ada ayat yang nggak ngerti maksud ayatnya apa sih, gitu ya. Misalkan ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Apa sih maksudnya? Saya lihat terjemah, oh maksudnya begini. Oh, yang tiku anil hawa saya ngerti misalkan. Ayat yang lainnya yang tidak ngerti coba. Oh, jadi ketika kita membaca lagi berikutnya, kita sudah tahu isinya. Kita sudah tahu alur ceritanya. Nah, setelah itu baru kemudian dihafalkan. Ya, bisa dengan satu-satu, tapi kalau saya lebih suka menghafal langsung setengah halaman. Jadi setengah halaman dari awal sampai setengahnya dibolak-balik terus. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna. Ulang lagi nanti. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Ulang lagi. Wan najmi idza hawa, sambil sedikit-sedikit pada hafalkan. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ini jalan terus. Tinggal matanya aja. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fa kana qaba qausaini aw adna. Balik lagi. Wan najmi idza hawa ma, sedikit-sedikit terus hafal. Ini jalan terus baca.
Nah, rata-rata biasanya pas 1 jam setelah bolak-balik begitu sambil dihafalkan dikit-dikit itu bisa tutup. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. 1 jam selesai biasanya, Pak. Bacanya tebak-tebak. Nah, makanya salah satu yang harus kita lakukan sebelum kita menghafal adalah memperbaiki dulu bacaan Al-Qur'annya. Seorang ulama besar, Syekh Muhammad Taqiyuddin Islam Qari mengatakan, sebelum Anda menghafalkan Al-Qur'an paling tidak ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Kata beliau, yang pertama ikhlasun niyah, niatnya harus diikhlaskan dulu menghafal Al-Qur'an. Yang kedua, kata beliau, Anda harus punya azam yang kuat untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya. Jangan sampai jadi mantan-mantan penghafal. Dulu saya hafal loh juz 30 tapi dulu. Oh, suka bangga lagi gitu kan. Dulu tapi hafal. Sekarang sih udah enggak, sibuk. Wah, gitu. Jangan sampai kemudian jadi mantan-mantan penghafal. Makanya dibutuhkan azam yang kuat. Tekad yang kuat untuk menyelesaikan hafalan Al-Qur'an. Untuk senantiasa bersama Al-Qur'an sepanjang hidupnya. Azam yang kuat. Yang ketiga, bukti azam yang kuat, punya waktu khusus bersama Al-Qur'an. Nah, kita tuh suka begitu, gambaran inginnya, bayangannya, keinginan ingin hafal Al-Qur'an, tetapi waktu tidak pernah kita luangkan. Ya, sehingga hafal Qur'annya senantiasa diangan-angan saja. Betul nggak, Pak? Diangan-angan ingin hafal, tapi nggak ada action yang kita lakukan. Nah, bukti azam yang kuat harus ada waktu khusus bersama Al-Qur'an. Jangan sampai menghafal Al-Qur'an di waktu senggang. Bu, nggak bagus menghafal Al-Qur'an di waktu luang. Kenapa coba? Karena kita tidak akan pernah punya waktu luang masalahnya. Sibuk dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi sibuk. Kita tidak akan pernah punya waktu luang. Tapi yang harus kita lakukan adalah meluangkan waktu khusus bersama Al-Qur'an. Ya, meluangkan waktu khusus bersama Al-Qur'an. Azam yang kuat. Kalau kata Hasan Al-Banna ada 3 kata sukses itu. Pertama, iradah qawiyah. Orang yang sukses itu identik dengan kata iradah qawiyah. Orang yang sukses itu identik dengan kehendak yang kuat. Ya, kehendak yang kuat ditunjukkan tadi dengan yang berikutnya adalah wafa'un sabit. Fokus, kesetiaan yang sabit, yang kokoh. Ya. Kemudian ada tadhiyatu 'azimah. Ada pengorbanan, di antaranya tadi, Pak. Kalau ingin sukses menghafal Quran, ada tadhiyah, ada pengorbanan yang agung yang harus kita lakukan. Di antaranya kita harus memiliki waktu khusus bersama Al-Quran. Ya, yang harus kita lakukan adalah punya waktu khusus yang tidak boleh terganggu. Tidak boleh terganggu. Ibu-ibu misalnya kalau tidak terganggu ya sebelum subuh, atau Bapak misalnya pada subuh. Cari waktu yang enak, Pak. Jangan waktu-waktu yang kita sudah letih. Kita luangkan waktu, tapi pas di waktu menjelang tidur saat salah. Waktu yang bagus itu waktu yang ketika kita memang fresh dalam fisik kita. Biasanya rata-rata pada subuh makanya yang menghafal Al-Quran itu. Jangan menghafal Al-Quran di waktu kita letih atau kita menghafal Al-Quran di waktu sudah kenyang perutnya. Karena kita kan penganut ilmu padi semua. Ya, semakin berisi semakin merunduk kan gitu. Itu Habis makan. ya. Oh, habis makan. Loh, rasanya saya belum loh. Ya. Jadi harus ada dibuktikan azam yang kuatnya dengan waktu yang khusus. Kemudian kata beliau, kalau Anda ingin menghafal Al-Qur'an, Anda harus memiliki seorang ustaz di antaranya yang akan memperbaiki bacaan Al-Qur'an Anda. Karena orang kalau bacaan Qur'annya masih terbata-bata, apalagi terbatuk-batuk, bebannya jadi 2, beban dalam membaca dan beban dalam menghafal. Sehingga semakin sulit. Makanya sebelum menghafal Al-Qur'an tadi harus pastikan ikut quantum reading Qur'an dulu. Ya. Sehingga bacaan Al-Qur'annya lancar, bukan selalu lancar. Seorang ustadz itu nanti dia akan membantu meluruskan kalau seandainya ada hafalan kita yang salah. Kan ada kejadian, Pak. Ada orang yang menghafal Al-Qur'an tapi tanpa seorang ustadz, menghafal sendirian. Bisa sih hafal,
tapi ternyata dia menghafalkan ayat yang salah dalam membacanya. Fa'idan nujumu, harusnya tumisat jadi tusimat. Bertahun-tahun dia menghafalkan tusimat, coba Pak. Ketika disetorkan suatu saat ke seorang ustadz gitu kan, diperbaiki, baru ketahuan ternyata salah selama ini tusimat. Tapi karena terlanjur dari awal tusimat, diperbaiki tusimat lagi Pak. Sudah salah kencang lagi. Harusnya fa'idan nujumu tumisat. Diingatkan, ingat sih tumisat, tapi pas jadi imam tusimat lagi itu Pak. Tapi agak mending juga dibandingkan ada kisah seorang ustadz yang baru hafal Al-Quran, baru memimpin jamaah sampai ribuan, saking groginya dia lupa baca Al-Fatihah Pak. Selesai sujud, kemudian berdiri lagi, langsung baca lagi, baca lagi ayat. Kata makmumnya subhanallah gitu kan, subhanallah. Makin bingung dia. Ya, ulang lagi, salah lagi, subhanallah gitu, sampai ada masbuk, orang yang telat masuk ke saf. Dia teriak, Al-Fatihahnya belum. Al-Fatihahnya durung. Di Surabaya itu katanya, di Surabaya Al-Fatihahnya durung, Al-Fatihahnya belum. Baru ingat saking stresnya gitu kan, memimpin sholat gitu kan, Al-Fatihahnya kelewat gitu kan. Untuk ada orang yang telat masuk sholat, jadi Al-Fatihahnya belum. Luar biasa Pak. Jadi harus memiliki seorang ustadz ketika kita ingin menghafal Al-Quran. Nah jadi kembali, yang harus kita lakukan ketika kita ingin menghafal Al-Quran tadi, punya waktu khusus bersama Al-Quran. Kemudian kata Syekh Muhammad Islam, Taqiyuddin Islam Muqari, kalau Anda ingin menghafal Al-Quran, Anda harus punya Qurannya khusus. Qurannya khusus Bu. Memiliki satu mushaf Al-Quran yang tidak berpindah-pindah ke mushaf yang lain. Dalam artian, kalau kita sudah menggunakan cetakan Timur Tengah misalkan, yang menggunakan setiap juznya itu 20 halaman, jangan berpindah ke cetakan Indonesia yang jumlah halamannya 16 halaman. Kenapa? Ya tadi salah satu metodenya adalah menggunakan hafalan. Ada peristiwa orang yang sedang mentasmikan, membacakan hafalannya, yang menggunakan biasa Quran Timur Tengah. Kemudian ada orang yang menyimaknya itu menggunakan Quran Indonesia. Sebelum dia selesai halaman, yang menyimaknya sudah membuka halaman, bingung dia, loh kok sudah buka halaman? Rasanya belum selesai gitu. Atau ketika sudah selesai satu halaman, kok belum dibuka gitu, mesti ada halamannya yang masih belum terselesaikan. Jadi bingung, akhirnya kacau. Makanya kata beliau, Anda harus memiliki Quran yang khusus. Nah, kembali kepada bahasan kita, seringkali ketika disampaikan motivasi-motivasi seperti ini, kan suka tersengat tuh semangat kita Pak ya. Betul? Nah, itulah kata baginda Nabi, orang yang hadir dalam majelis ilmu, orang yang hadir dalam majelis ta'lim, itu seringkali turun kepada mereka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan dicurahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali ke hadis tadi, bahwa orang yang hadir dalam majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ta'lim seperti ini, kata Nabi, wa hafathumul malaikah. Mereka akan dinaungi oleh para malaikat yang mulia. Jadi jangan tidur, kenapa? Malu sama malaikat ada di samping kita. Wa hafathumul malaikah. Ya, dalam riwayat setiap hari para malaikat turun Pak ke dunia untuk mencari halaqah-halaqah Quran, untuk mencari majelis-majelis zikir seperti ini. Ketika ada salah satu malaikat yang menemukan majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir, maka kemudian dia memanggil teman-temannya sesama malaikat. Nah, dipanggillah para malaikat, sampai kemudian para malaikat itu berbondong-bondong hadir pula dalam majelis tersebut. Mereka duduk sambil menutupkan sayap-sayap mereka. Duduk di sela-sela kita, katanya Pak. Tuh di sini ada. Cuma nggak kelihatan aja gitu kan. Tapi yakin ada di sini. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah berbohong. Ya, kata Nabi, hadir dalam majelis-majelis ta'lim seperti ini para malaikat yang duduk di sela-sela kita sambil menutupkan sayap-sayap mereka. Saking banyaknya mereka berdatangan terus Pak, sampai kemudian memenuhi ruangan ini. Bahkan saking banyaknya mereka bertumpuk-tumpuk sesama malaikat, sampai kemudian tumpukan malaikat itu saking banyaknya membuat sebuah naungan, dinaungi oleh para malaikat. Itu yang dimaksud dengan wahafathumul malaikah. Mereka dinaungi oleh para malaikat yang mulia. Bahkan dalam riwayat yang lain, saking banyaknya malaikat yang datang,
mereka bertumpuk-tumpuk dan tumpukan malaikat sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa kok hadir dalam majelis ilmu itu. Dalam hadis qudsi Allah bertanya kepada malaikat, "Ya wahai malaikatku, apa sih yang mereka inginkan? Pagi-pagi buta seperti itu, enaknya kan tidur lagi ya. Enaknya setelah kita capek weekend gini kan enaknya di rumah istirahat, menikmati secangkir kopi, secangkir teh, ditemani istri kita dan anak-anak kita." Kan gitu. Apa yang mereka inginkan mereka hadir dalam majelis tersebut? Kemudian malaikat menjawab, "Ya Allah, tidak ada yang mereka inginkan, melainkan mereka ingin agar mereka didekatkan dengan surga-Mu." Biar aja Pak, itu sunrise Pak, biar waktu sunrise. Kata Allah, kalau memang itu yang mereka inginkan, dekatkanlah mereka dengan surgaku. Mereka berdoa untuk kita dalam majelis ini, memohonkan ampun untuk kita. Ya, itu kehadiran para malaikat. Kemudian bukan itu saja, kata Nabi yang terakhir, wa dzakarahumullahu fiman indah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut, membangga-banggakan siapapun yang hadir dalam majelis tersebut di dalam majelis yang lebih mulia lagi, yaitu majelisnya para malaikat yang mulia. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Jadi kita tuh sering dibangga-banggakan ketika hadir dalam majelis ta'lim. Ketika kita hadir dalam majelis zikir, Allah Subhanahu wa taala bangga dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut, membangga-banggakannya di depan para malaikat yang mulia. Karena apa? Karena tidak sedikit manusia yang suka bangga kalau namanya disebutkan oleh atasannya. Kalau nama Bapak dibanggakan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, bagaimana kira-kira? Oh, senang. Oh, malu malah. Tergantung kenapa disebutnya gitu. Ya. Kan gitu. Bahkan ada orang yang bangga jadi tetangganya. Saya ini tetangganya loh. Wah, gitu. Ya, bangga. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyebut orang-orang yang senantiasa akrab dengan Al-Qur'an itu sebagai ahlul Qur'an. Apa sebagai ahlullah fil ard. Mereka adalah keluarga-keluarga Allah di muka bumi. Kata Nabi, Allah sesungguhnya punya keluarga di muka bumi ini. Tahukah kalian siapakah keluarga Allah di muka bumi? Saking dekat, keakraban ya, kedekatan dia dengan Allah. Kata sahabat, apakah mereka para anbiya? Bukan. Apakah mereka para sahabatnya? Bukan. Para siddiqin? Bukan. Para syuhada? Bukan. Kata Nabi, ahlul Qur'an huwa ahlullah fil ard. Ahli-ahli Al-Quran, mereka adalah keluarga-keluarga Allah yang ada di muka bumi ini. Tentunya ahli Al-Quran bukan sekedar mampu membacanya dengan baik, ya, lengkap dia berinteraksi dengan Al-Quran, diawali dengan keyakinan yang tidak pernah ragu dengan Al-Quran. Karena ragu dengan Al-Quran satu ayat saja, pada hakikatnya dia telah mengingkari seluruh ayat dalam Al-Quran. Bukan sekedar yakin, tapi kemudian juga mereka berinteraksi dengan intensif seperti para sahabat. Di antaranya adalah dengan membacanya. Nabi memberikan batasan, khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, jangan lebih dari 1 bulan. Sehingga para sahabat berlomba-lomba untuk menyelesaikannya kurang dari 1 bulan. Sahabat paling malas barangkali 1 bulan bu, selesai Al-Quran khatam. Kita kan paling rajin. Di 1 bulan 1 kali khatam kan paling rajin, ya, seperti ibu lah, seperti bapak 1 bulan 1 kali khatam kan. Iya kalau Ramadan gitu. Ya. Kalau di luar Ramadan, iya sama alhamdulillah. Paling tidak kan baca kulhu 3 kali katanya. Khatam kenapa? Kulhu itu katanya sepertiga, padahal bukan itu juga maknanya. Ya, khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan, jangan lebih dari 1 bulan, kata Nabi. Para sahabat berlomba, ya Nabi, bagaimana aku sanggup mau khatamkannya 20 hari? Sebagian lagi, kalau kita kan protes, kita kan sibuk, 3 bulan lah gitu. Kalau para sahabat, ya Nabi, aku sanggup mau khatamkannya dalam 20 hari. Ya Nabi, yang lain mengatakan, aku sanggup mau khatamkannya dalam seminggu, 2 minggu. Sampai di antara mereka ada yang mengatakan, ya Nabi, aku sanggup mau khatamkannya dalam 3 hari. 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, begitu. Berlomba-lomba, Pak. Sampai kemudian Nabi membatasi lagi. Khatamkan Quran paling lama 1 bulan, paling cepat 3 hari. Ya, jadikan wirid harian, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam, seperti itu. Itu di luar Ramadan, Pak. Di dalam Ramadan bahkan Imam Syafi'i dalam riwayat
bisa sampai 2 kali khatam, Bu, dalam satu hari. Satu hari 2 kali khatam, berarti 1 bulan Ramadan penuh 60 kali khatam kurang lebih. Terbayang nggak, Pak? Ya nggak kebayang. Kita bacanya kan berbeda dengan Imam Syafi'i. Kondisi juga berbeda. Imam Syafi'i itu 7 tahun sudah hafal dari Al-Fatihah sampai Anas. Kita kan 7 tahun Al-Fatihah dan Anas. Betty ya Pak ya, Betty. Beda tipis. Cuman beda dari sampai saja gitu kan. Kalau Imam Syafi'i 7 tahun Al-Fatihah sampai Anas hafal. Kita 7 tahun apa yang dihafal? Al-Fatihah dan Anas. Sehingga usia seperti ini yang lancar apa ya? Al-Fatihah. Al-Fatihah bisa sambil ngobrol bisa ya? Ngobrol nggak bisa. Sambil beraktivitas juga bisa, betul nggak? Baca Al-Fatihah kan nggak perlu kita mikir, nggak? Bapak sambil bekerja baca Al-Fatihah dijamin lancar, Pak. Betul nggak? Nah, Imam Syafi'i barangkali baca Al-Quran yang 30 juz itu seperti baca Al-Fatihah lancarnya. Kita kan boro-boro baca surat yang lain, baca juz 30 aja kadang-kadang nyasar. Kalau nggak konsentrasi, betul nggak, Pak? Coba perhatikan, biasanya pas akhir-akhir Ramadan ketika konsentrasi sudah bubar, sering kali nyasar tuh. Saking capeknya, watini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Pas illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah baru ingat pas Allah Akbar, kenapa tadi watini? Ya, pas ditanya kenapa tadi, improvisasi sajalah katanya. Tiap hari waktu ini improvisasi katanya, pada nyasar ya. Ya seperti itu. Jadi ahli Al-Quran yang dimaksud adalah orang yang dia betul-betul yakin dengan Al-Quran, seperti para sahabat Rasulullah SAW begitu yakin dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu solusi. Saya pernah ceritakan masa di sini, seorang sahabat datang kepada Rasulullah hanya ingin menanyakan, ya Nabi, bagaimana solusinya menurut Al-Quran? Saudaraku di rumah sakit perut, datang kepada Nabi ingin tahu solusinya menurut Al-Quran apa? Kalau kita kan bukan. Apa yang kita lakukan kalau sakit? Ke dokter. Ya, alhamdulillah ke dokter. Tidak sedikit masyarakat kita ketika sakit datang ke dukun. Dipindahkan penyakitnya ke kambing, ke hewan. Ya, atau datang ke ponari. Masih ingat ponari nggak? Masih ingat ponari? Orang mana coba? Bukan. Bandung. Orang Betawi lah, terkenal kan Ponari? Oh itu Empok Nori, Pak. Itu beda, itu Empok Nori itu ya, bukan Ponari. Betty lah, cincai. Ya, ngantri sampai ribuan ingin diobati oleh batu petirnya Ponari. Coba, karena ngantri nggak kebagian, air comberannya diambil kemudian dijadikan obat. Coba. Tanda-tandanya masyarakat yang sakit, Pak. Ya, dulu para sahabat menjadikan Al-Quran sebagai solusi dalam kehidupan mereka. Sampai saudaranya di rumah sakit perut datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, menurut Al-Quran apa solusinya? Kata Nabi, Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa madu itu obat. Pulang saja ke rumah, kasih madu. Kenapa? Allah gak mungkin berbohong. Allah pasti benar. Kalau Allah mengatakan madu itu obat, pasti dia menjadi obat, penyembuh dari penyakit. Hanya dengan penuh keyakinan kepada Allah dan Rasulnya pulang sahabat ini. Ya, sampainya di rumah kemudian dimadu. Dimadu beda lagi ya. beda ya Pak. Kalau dimadu nanti malah tambah sakit. Sesampai di rumah kemudian diberi madu. Setelah dikasih madu, harap cemas tadi gitu kan ya, diharapkan karena yakin tadi bahwa tidak mungkin berbohong gitu kan. Diharapkan langsung sembuh, tapi ternyata apa coba? Sembuh nggak kira-kira? Sembuh ya. Orang ini justru melihat kalau orang Sunda bilang tambah ngulibek. Jadi dikasih madu itu malah jadi ngulibek kok. Wah, kalau dikolak-kolakan jadi ngulibek kok. Ya. Tambah melilit-lilit. Akhirnya dia datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rasa-rasanya aku sudah memberikan madu saudaraku di rumah, terus bagaimana? Sekarang malah melilit, ngulibek kok. Apa kira-kira jawaban Nabi? Shadaqallah wa kadzdzaba batnu akhi. Maha benar Allah gak mungkin bohong. Yang bohong siapa? Yang bohong pasti perut saudaramu di rumah. Ya, Allah pasti benar.
perut saudaramu tuh yang berbohong. Pasti sembuh, pulang ke rumah kasih lagi madu. Nah, pulang lagi ke rumah dikasih lagi madu kan, sembuh. 2 kali dikasih madu, bukannya jreng, malah ditambah dengan menwa. Tahu menwa? Mencerets wine. Ya, mencerets wine gitu. Sampai kemudian datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasul, aku telah memberikan madu saudaraku 2 kali. Bagaimana hasilnya? Sekarang ditambah dengan menwa. Ya. Kata Nabi, sadaqallah, maha benar Allah, yang bohong pasti perut saudara. Mau pulang ke rumah kasih lagi madu. Ya, pulang lagi ke rumah 3 kali dikasih madu. Setelah 3 kali baru wes bablas. Gitu ya. Ternyata tadi itu proses, Pak. Jadi mules itu proses. Jadi ketika sakit perut dikasih obat itu berproses, di sini ada reaksi, makanya jadi ngelibok. Tadi gitu kan, jadi melilit. Yang kedua dikasih lagi madu, prosesnya kemudian dibuang. Ya, jadi mencet tadi. Yang ketiga itu kemudian yang membuat ini kesegaran kembali. Tuh. Jadi segala sesuatu itu memang ada proses. Nah, kita kadang tidak sabar dengan yang namanya proses. Inginnya serba instan. Ingin cepat sembuh datang ke dukun. Ingin cepat kaya, sikut kanan, sikut kiri, kemudian korupsi dan lain sebagainya. Inginnya serba instan. Ya. Nah, jadi kembali yang disebut dengan ahli Al-Quran itu bukan orang yang sekedar yakin, tapi dia juga berinteraksi sebagaimana Rasulullah SAW berinteraksi. Dia baca Al-Quran dalam kehidupannya. Bukan sekedar dibaca, tapi juga difahami, Pak. Ahli Al-Quran itu bukan sekedar memahami, tapi juga ditadaburkan. Tahu tadabur apa tadabur? Kata para ulama, tadabur itu caranya diantaranya adalah asy'uru bi anal ayat Al-Quran wajjahtu ilaiha. Merasakan setiap ayat yang dibaca itu ditujukan kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Nah, kita keseringan kalau kita mengkaji Al-Quran, seringkali itu digunakan untuk mendalili orang lain. Rasa-rasanya ini cocok nih dengan si Pak Etet. Persis seperti ini. Mendalili orang lain, ya. Harusnya yang kita lakukan adalah merasakan setiap kita berinteraksi dengan Al-Quran, setiap kita membaca Al-Quran, rasakan semua nasihat-nasihat itu ditujukan Allah kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Seperti Umar bin Khattab ketika mendengar inna adzaba rabbika lawaqi'. Ketika mendengar inna adzaba rabbika lawaqi', sungguh siksaan Tuhanmu telah ditentukan, Umar bin Khattab merasakan seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menunjuk hidungnya. Kata-kata Rabbika, Tuhanmu, dirasakan oleh Umar, yang dimaksud kamu itu adalah Umar. Sehingga seakan-akan Allah mengancam Umar bin Khattab, Umar, sesungguhnya siksa Tuhanmu telah ditentukan. Engkau tidak akan mungkin bisa menghindarkan diri dari siksa Allah. Gemeter, Bu, mendengar ayat tersebut, inna adzaba rabbika, seakan-akan tadi Umar. Gemetar Umar bin Khattab sampai kemudian pulang ke rumah masih terus gelisah. Difikirkan terus tentang ayat tersebut sampai kemudian Umar bin Khattab jatuh sakit 1 bulan lamanya. Sahabat lain tidak mengetahui kenapa Umar bin Khattab sakit. Hanya dengan inna adzaba rabbika. Jadi itu proses tadabbur. Merasakan setiap ayat dalam Al-Quran ditujukan Allah kepada dirinya, bukan kepada orang lain. Bahkan dalam riwayat ada seorang tabi'in, Imam Rafi' bin Mahram, sanggup menghalau rasa sakit ketika kakinya diamputasi. Dalam riwayat Imam Rafi' bin Mahram terkena penyakit akalah, tumor tulang. Dokter hanya memberikan satu solusi, apa? Diamputasi. Kalau tidak diamputasi, pasti menjalan. Kan begitu ya? Nah, sebelum diamputasi, kata dokter, menyuruh Imam Rafi' bin Mahram untuk meminum khamr. Obat biusnya dengan minum khamr. Diharapkan Imam Rafi' jadi tidak sadarkan diri, gitu kan? Kemudian ketika saat tidak sadar itulah dipotong kakinya. Tapi kemudian kata Imam Rafi', dok, aku punya obat yang lebih mujarab dari apa yang kau tawarkan kepadaku. Kata Imam Rafi', datangkan saja kepada saya seorang qari. Kemudian kata Imam Rafi', dok, kalau nanti sang qari telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian suatu saat engkau akan melihat mukaku memerah dan mataku terbelalak, itu saat yang tepat untuk memotong kaki saya. Coba, akhirnya didatangkanlah seorang qari. Kemudian sang qari ini mulai melantunkan ayat Al-Quran. Satu ayat pertama selesai, masuk ke ayat kedua selesai, masuk ke ayat ketiga, sampai kemudian sang qari melantunkan ayat-ayat yang menggambarkan tentang bagaimana kengerian neraka, menggambarkan bagaimana kengerian hari akhirat.
فأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. Pokoknya ayat-ayat yang horor lah bagi Imam Rafiq bin Mahran. Seakan-akan ketika Allah mengatakan khudhuhu faghulluhu tsummal jahim salluh, renggut dia, campakkanlah ia, seakan-akan dirinya yang direnggut, seakan-akan dirinya yang dicampakkan, tsummal jahim salluh, kemudian tempatkan ia dalam neraka jahanam, seakan-akan dirinya yang dicampakkan tersebut, kemudian ikat dia dengan rantai dari neraka yang panjangnya 70 hasta, fasluhu, kemudian hancurkan dia, seakan-akan itu adalah dirinya. Sampai kemudian begitu ketakutan Imam Rafiq bin Mahran sampai mukanya memerah, matanya terbelalak. Dan dalam kondisi itu dokter ingat lagi tadi, dokter, kalau engkau melihat mukaku memerah, mataku terbelalak, itu saat yang tepat untuk memotong kaki saya. Maka kemudian sang dokter tidak berpikir lama lagi, maka dikulitilah kulit Imam Rafiq bin Mahran, kemudian otot-ototnya, daging-dagingnya diputus, habis semua, tinggal tulangnya yang putih digergaji. Setelah digergaji, putuslah kaki Imam Rafiq bin Mahran. Apa yang terjadi? Kata dokter, sungguh luar biasa. Kata dokter, aku tidak mendengar satu keluhan pun yang keluar dari mulut Imam Rafiq bin Mahran. Dipotong kaki hanya dengan mendengarkan Al-Quran sanggup tidak berkeluh kesah. Aku tidak mendengar satu keluhan pun rasa sakit yang keluar dari mulut Imam Rafiq bin Mahran. Coba Bu, itu proses efek dari tadabbur. Ya, kayak ini aja lah kita, coba bayangkan Pak, kalau kita tersandung batu, kaki kita kemudian robek, sakitnya kira-kira Pak? Robek, misalkan kaki kita berdarah karena batu, tersandung batu, sakitnya? Dijamin tidak akan sakit. Boleh dicoba. Dijamin tidak akan sakit. Kalau kemudian jatuhnya tertelungkup, tangan kita ke tengah jalan, ada tronton yang lewat, menggilas tangan kita sampai hancur. Sakit nggak tadi kaki yang tersandung Pak? Hah? Hah? Sakit tidak tadi kaki yang tersandung robek tadi kan? Kenapa Pak? Ada yang lebih dahsyat lagi kan, tangan tergilas tronton Pak. Begitulah bagi Imam Rafiq bin Mahran, kengerian dahsyatnya, sakitnya dalam neraka jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan sekedar dipotong kaki. Dipotong kaki seperti tadi, jempol yang tergores gitu kan. Sementara, kebayang. Dan itu real bagi Imam Rafiq bin Mahran, bukan sesuatu yang khayalan. Ya. Nah ini efek dari tadabbur. Jadi ahli Al-Quran dia bukan sekedar baca, tapi dia memahami dan dia berusaha mentadaburkan, dan dia berusaha untuk mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti para sahabat yang lain yang kemudian mereka dijuluki sebagai Al-Quran yang berjalan. Ya. Nah barangkali ini yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjadi ahli Al-Quran yang mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan semakin seringnya kita mengikuti pengajian, semakin punya efek. Tapi karena kalau misalnya kita ikutin hari ini terus tahun depan kita ikuti lagi pengajian, tentu efeknya akan hilang. Nah, jadi kita harus istiqamah, harus betul-betul ya berkali-kali datang ke pengajian, setidaknya seminggu 3 kali ya. Di Masjid Bestol ada malam Jumat, ada malam Sabtu, ada hari Minggu pagi. Setidaknya 3 kali dalam seminggu kita datang ke masjid. Insya Allah akan terus kita ingat apa yang disampaikan oleh Ustaz dan membuat hati kita lembut, ya, tidak keras. Hati yang lembut itulah hati yang gampang menerima nasihat. Ini ada hati yang keras, ketika dinasihati mencari excuse untuk melawan nasihat tersebut. Jadi mudah-mudahan hati kita hati yang lembut dan kita bisa mentadabburi Al-Quran, itu yang penting.
Jadi kita tidak hanya mengikuti perlombaan qiraat ya tilawatul Quran kalau di Indonesia tapi maknanya tidak tahu. Ya mudah-mudahan dengan kajian tadi, tausiah tadi membuat hati kita semakin lembut dan punya efek bagi kita. Jadi kalau misalnya kita sedang disibukkan dengan mencari harta, bacanya surah Al-Hakumut Takasur, tentu akan ingat kalau kita baca surah-surah itu, waduh, ini kita disibukkan dengan harta sampai kita masuk ke liang kubur baru kita sadar. Kita masih ada waktu mungkin sekitar 15 menit lagi kalau ada yang ingin bertanya. Kita berusaha tutup 7.30 biar bisa kita cicipi hidangan dan nanti ada madrasah. Ada pertanyaan mungkin yang cara menghafal Al-Quran, cara mentadabbur Al-Quran, atau ada yang ingin disampaikan? Ibu-ibu, Pak Namroli, ini ingin bertanya atau ingin mengkonfirmasi? Mau nanya aja. Mau nanya, silakan Pak. Tadi saya tulis ada 9 ya menghafalkan itu apa aja Pak, kalau bilang mungkin ada yang kira nomor 2 kalau nggak salah azim, niat yang kokoh atau apa? Azam. Azam ya? Khairul azam. Azam yang khusus? Azam yang kuat. Azam yang kuat. Jangan salah Pak, nanti ada ujiannya Pak. Ujiannya ABC atau SC? Iya. Nggak benar dan salah. BS. Itu aja. Ada yang lain? Pak Wid, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu cara yang untuk menghafal ya, saya terkadang juga suka mendengarkan qiraah dari seorang. Jadi ada irama juga selain lafaz. Bagi saya itu terkadang juga membantu cukup cepat. Cuma memang kelemahannya begitu iramanya diubah itu terkadang susah gitu ya. Tapi memang dengan pengulangan itu ya alhamdulillah bisa terbentuk. Dan memang seperti tadi yang diungkapkan saat kita pertama menghafal itu seperti kayak otak memorinya sedang dirangkai-rangkai untuk bisa menuju. Dan setelah 1 jam itu memang banyak yang lupa lagi dan harus diulang. Nah kira-kira apakah disarankan menghafal dengan irama atau sebetulnya itu malah justru mengganggu proses penghafalan itu sendiri? Hal apa yang kira-kira lebih kuat atau lebih membantu dalam proses penghafalan itu? Ya, ini pertanyaan terkait dengan masalah metodologi menghafal. Jadi setiap orang itu punya kenyamanan yang berbeda dalam menghafal Quran. Ada orang yang lebih nyaman dia mengulang-ulang dulu. Teman saya waktu saya menghafal di Al-Hikmah Jakarta, dia lebih suka mengulang sampai 100 kali sebelum dihafalkan. Jadi ada orang yang cepat menghafalnya kalau diulang-ulang dulu sampai 100 kali, bacanya terus. Dia belum menghafalkan sebelum 100 kali mengulang baca. Kalau sudah 100 kali mengulang baca, ya jangan dihafal, langsung sudah nempel juga Pak ya. Jadi kemudian ada orang juga yang merasa nyaman menghafal Quran itu dengan cara mendengar. Ya. Jadi sebelum menghafal dia mendengar terus berulang-ulang gitu sampai puluhan kali mendengar baru kemudian dia menghafal. Ada juga orang yang kegemarannya dan dia merasa nyaman dan merasa mudah sebelum menghafal itu dengan menuliskannya. Saya pernah menemukan juga orang seperti ini Pak. Dikira nggak ada, ternyata ada orang yang sebelum menghafal itu dia nulis terus. Dia tulis dulu ayat itu, tulis lagi, kemudian lama-lama hafal. Ya. Nah, bagi saya biasanya lebih mudah menghafal Al-Quran itu tadi makanya menggabungkan dan mengingat irama, mengingat notasi gitu kan, mengingat lantunan ayat Al-Quran bagi saya itu sangat membantu untuk mengokohkan hafalan Quran. Kita lebih mudah menghafalkan dalam bahasa Indonesia saja, lebih mudah menghafalkan definisi dalam bahasa Indonesia atau menghafalkan lagu. Coba, cepat mana kita menghafalkan definisi misalkan, kemudian dengan lagu, mana yang lebih cepat? Lagu ya. Sama, apalagi ini yang kita hafalkan bahasanya bahasa Arab. Kalau sekedar mengandalkan hafal teks,
itu lebih sulit dibandingkan dengan kita menghafalkan iramanya. Bahkan ada beberapa surat yang saya tidak semuanya Pak langsung hafal semua bisa otomatis seperti Al-Fatihah, tapi ada beberapa di antara surat atau juz yang seperti Al-Fatihah. Dalam artian tidak perlu lagi ada waktu khusus untuk mengulangnya. Di antara dari sekian banyak misalkan surat yang seperti Al-Fatihah, misalkan Al-Haqqah. Kenapa bisa seperti itu? Karena saya seringkali mendengarkan para imam-imam Timur Tengah kalau baca Al-Haqqah itu mereka sampai luar biasa tadabburnya gitu Pak. Sampai mereka nangis, dan itu saya senang membacanya dan mengikutinya. Dan ternyata itu yang membuat hafalan tersebut menjadi kuat. Ya. Jadi yang harus kita lakukan ketika kita menghafal Al-Quran, perbanyak saja mendengarkan bacaan-bacaan yang sudah standar bagus. Apalagi kemudian bacaan Al-Quran tersebut bisa sampai menyentuh hati kita. Kita ulang-ulang, itu biasanya akan semakin memperkuat hafalan kita. Ciri kuat hafalan apa? Kalau kita menghafal masih merem-merem, tandanya hafalan Quran kita belum kuat. Kalau menghafal Quran sambil merem gitu kan, sampai keningnya berkerut, berpikir keras, itu berarti belum bagus hafalannya. Hafalan yang bagus itu hafalan yang kalau kita menyebut dengan istilah melidah. Tahu melidah nggak Pak? Gimana lidah aja deh. Gak mikir lagi mana lidah wa ma dhallu sahibukum wa ma huwa yantiqu. Bisa sambil SMS Pak. Wa illa wahyu Allahu shadidul quwwati birratin kastawa wa huwa bil ufuqil a'la tsumma dana fatadalla fakana. Bisa sambil SMS Pak. Kalau hafalan yang bagus itu bisa sambil SMS. Ya. Jadi hafalan yang baik itu bukan di sini. Hafalan yang baik bukan di sini, tetapi di sini. Dan itu membutuhkan proses yang tidak sebentar, ya, itu membutuhkan proses yang cukup panjang. Dan sekali lagi salah satu yang akan sangat membantu bagi saya secara pribadi gitu kan. Dan saya yakin juga bagi ibu semua sama bapak ketika menghafal Al-Quran akan sangat terbantu kalau kemudian kita bisa menghafalkan irama, menghafalkan lagu, gitu. Ya, sehingga akan terbantu terngiang-ngiang iramanya gini. Faskhudhu faqullu, gitu ya. Itu akan senantiasa kuat Pak. Ya, asal sering aja mendengarnya, asal sering mendengarnya. Begitu Pak? Ada yang lain? Iya Bu. Saya cuma mau tanya, berdasarkan pengalaman Bapak, usia berapa paling muda dan paling tua yang paling efektif menghafal Al-Quran? Sebetulnya saya termasuk orang yang telat Bu. Saya SMA masih punya keinginan lulus SMA itu ingin menjadi seniman Pak. Saya punya latar belakang seni sebetulnya Bu. Dari mulai SMP saya lebih suka ke seni. SMP SMA itu sebetulnya kecenderungan saya ke seni Pak. Seni musik, ngeband gitu ya. Dulu saya anak band Bu. Ya, terus seni lukis ya, sampai terakhir SMA itu puncak-puncaknya gitu. Dari hobi saya melukis, lukisan-lukisan saya sempat dipamerankan di mana di Merdeka gitu kan ya. Di situ ada gedung gelanggang remaja. Si lukisan saya ditampilkan. Kemudian dari sisi puisi saya juara kedua se-Bandung Raya pembacaan puisi. Kemudian sering manggung ngeband tadi. Pokoknya kebayang itu jadi seniman. Itu SMA Bu. Ya, mulai insafnya itu justru setelah SMA gitu. Ya. Yang dulu tergambar pokoknya keluar SMA tuh pokoknya free gitu kan, mau ngapain juga gitu kan. Ternyata kemudian keburu hidayah Allah turunkan ketika saya akhir-akhir SMA. Jadi sadarnya akhir SMA sebetulnya saya Bu. Jadi background saya tidak dari kecil, dari usia 5 tahun, 4 tahun hafal Al-Quran, enggak, sama saja dengan yang lain gitu. Ya, mulai kesadaran itu ketika selesai SMA. Selesai SMA yang tadinya ingin jadi seniman, Allah berikan hidayah, keinginan untuk memperdalam keislaman walaupun jatuh bangun aku gitu. Ya, betul, dalam artian saya tidak langsung menghafal Quran enggak Pak, dari nol banget, nolnya banget gitu. Iya, saya pertama kali belajar itu dengan jin Pak. Guru saya pertama itu jin. Ya, ada teman saya, sahabat saya yang suka apa? Kalau orang Sunda bilang tuh ngambat. Bisa manggil
gitu kan, ruh bahasa dia udah ngambil ruh orang lain masuk ke dalam dirinya. Gitu, para jin kan itu kan pasti. Suatu saat dia kemasukan katanya kakeknya yang sebelum perjuangan meninggal gitu. Dia masuk kemudian dia trans, kemudian mengajarkan kita berbagai amal gitulah. Ya disuruh sholat tahajud, suruh zikir gitu kan, nggak terasa. Kemudian disuruh ke kuburan, mau juga ke kuburan. Ngapain ke kuburan? Disuruh mencari pohon yang sudah kering, di situ ada ada batu putih yang telah terbungkus dengan kain kafan, ambil. Jam 12 malam ke situ dan ada itu, Pak. Ya, suruh berikutnya suruh kuburan, suruh gali kuburan. Tengah malam gali kuburan. Ya, dibongkar ternyata ada berbagai benda lah gitu ya. Berbagai benda dibawa. Pokoknya Pak, luar biasa tuh gitu. Sampai saya pernah berzikir di jam 12 malam di kaki Gunung Salak, di air sungai Bogor itu, Salak ya. Jam 12 malam di air terjun zikir kayak dunia persilatan Kopingho, betul-betul saya alami gitu. Bukan sekedar baca kalau saya gitu kan. Teman saya bahkan kemana-mana pakai topi caping kayak kungfu gitu, ya. Zikir jam 12 malam di air terjun. Hitungan 100 takbir, kemudian masuk kepala ke air, kemudian tahan napas dalam air, zikir sebanyak-banyaknya, sekuat-kuatnya gitu. Besoknya dicek, dicari golok nggak ada, yang ada air keras disiramkan ke tubuh saya, mempan ternyata. Jadi saya dulu sempat jadi jawara juga gitu. Mempan disiram air keras, wah jadi belagu kemana-mana, nantangin orang yang mabuk gitu kan. Daripada mabuk bituan, mendingan kita coba berani nggak pakai ini, itu air keras gitu ditantangin. Ya, lama kelamaan kemudian saya mulai sadar, semakin bertambah keilmuan saya semakin paham kalau seandainya ketakwaan seseorang itu dinilai seperti ini, kayaknya repot banget deh Islam. Semakin kalau seorang ciri ketakwaannya kalau seperti ini, zikir di bawah air terjun, ya akan repot banget. Kebayang orang Arab gimana caranya gitu kan? Nggak ada air terjun kan? Lebih repot lagi saya mikir dengan orang-orang ada di kutub utara. Kalau seandainya ciri takwa itu harus seperti ini, kasihan banget mereka gitu kan. Sederhana kan Pak. Akhirnya kemudian saya tinggalkan, ya pindah lagi ke yang lain, sampai kemudian saya sempat trauma dengan yang namanya kesufian, yang namanya tasawuf. Betul-betul anti dengar tasawuf sudah gitu. Sampai saya ikut keluar 3 hari, 40 hari gitu kan. Ya. Oh ada ya. India, Pakistan, Bangladesh. Setahun saya Pak kurun. Oh sing ya. India, Pakistan, Bangladesh gitu kan. Tapi sesaat saya dibenturkan dengan sebuah kenyataan. Saya tampil seperti seorang syekh gitu kan, kemana-mana pakai ya seperti bapak gitu, kemana-mana pakai ini. Ya, tapi saat itu saya tidak punya ilmunya Pak. Ketika diajak ngobrol, diajak berdiskusi tentang keislaman, nggak ngerti saya Pak, malu. Leng-leng gitu. Ya bisa leng-leng gitu aja Pak. Ya, padahal tampilan saya tampilan seorang syekh gitu, kemana-mana tasbih. Tahu tasbih nggak Pak? Tahu tasbih? Apa tasbih? Tasbih itu C. Tas C, D. Tas D, Saya diajak diskusi, saya tampilan syekh, tapi saya ketika diajak hal yang sederhana tentang keislaman saya nggak ngerti. Akhirnya saya rasanya Islam saya nggak benar gitu. Saya hanya berislam berdasarkan perasaan ternyata. Padahal dalam berislam itu nggak boleh hanya berdasarkan perasaan. Kalau orang Sunda bilang, mohon maaf pakai bahasa Sunda, kalau Islam yang benar itu harus kahartos dan karaos. Apa ya? Kahartos dan karaos. Apa susah diterjemahkan? Tolong ditranslate. Karena ada bahasa-bahasa Sunda yang memang tidak bisa ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, Pak. Coba colong giribil, apa bahasa Indonesia tidak ada. Aos kaki. Aos kaki. Difahami dan bisa dirasakan. Jadi bukan sekedar perasaan. Nggak boleh kita berislam dengan berdasarkan perasaan dekat. Kan kayak tadi zikir di air terjun. Ketika orang lain mengatakan saya sesat, siapa bilang saya sesat? Saya merasakan begitu dekat kok dengan Allah. Lidah saya setiap saat Allah. Kenapa orang lain saya menuduh saya sesat? Karena saya merasakan begitu dekat dengan Allah. Itu perasaan Pak. Ya.
kerasa tapi tidak bisa dipahami, tidak bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan keilmuan yang jelas tadi. Sederhana saja tadi, kalau seandainya tolak ukur keimanan seseorang harus seperti itu, repot banget gitu. Orang Arab gitu kan, atau orang yang ada di kutub utara, karaos tapi tidak kahartos, bisa dirasakan, menenangkan tapi tidak bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan keilmuan. Ada juga orang yang berislam berdasarkan keilmuan, bab keilmuan luar biasa, tetapi nggak bisa dirasakan, hatinya kering. Ya, nah, berislam yang benar itu tadi Pak, harus bisa dirasakan oleh hati kita, bisa menenangkan hidup kita. Tetapi kemudian kita beribadah dengan sesuatu yang bisa kita pertanggungjawabkan berdasarkan keilmuan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, setelah itu baru saya tinggalkan, baru saya akhirnya setelah tadi khurud 3 hari, 4 hari dan seterusnya, hanya ketika dibenturkan seperti itu, saya akhirnya setahun lagi Pak, setahun lagi. Iya, rekor ya. Ya, dalam artian selama setahun itu saya terlibat dalam, ya walaupun tidak setahun saya keluar 3 hari gitu ya, paling lambat 3 hari, seminggu gitu keluar. Nah, setelah saya merasakan bahwa saya hanya berdasarkan perasaan, hanya saya tinggalkan, kemudian saya berniat untuk memperdalam keislaman saya. Maka saya tinggalkan Bandung, kemudian saya berangkat ke Jakarta karena saya mendengar informasi di Jakarta ada suatu tempat yang cukup kondusif untuk memperdalam Islam. Ya, saya nyampailah ke Al-Hikmah Jakarta itu. Ternyata memang betul di sana itu luar biasa, lingkungannya sudah terbentuk Pak. Anak-anak kecil kalau main Bu, kalau main anak-anak kecil sambil pegang Quran Bu. Anak-anak SMP itu rata-rata sudah belasan juz saat itu. Jadi SMP selesai mereka hafal 30 juz. Anak SD itu 4-6 juz biasa di sana Bu. Ya, tapi lazim anak-anak main-main. Coba tadi mainnya kalau bawa Al-Quran, main panco, Pak. Ya. Di sana ada kejadian anak kecil main panco, tapi bukannya berusaha untuk menang, tapi berusaha untuk mengalah. Ketika sudah mati gitu, Allahu Akbar, syahid, syahid, syahid. Bangga dengan syahid gitu kan, syahid, syahid gitu. Ya, dari pagi dari ba'da subuh sampai subuh lagi itu masjid penuh terus dengan orang yang menghafal Al-Quran tidak henti-hentinya Pak. Ba'da subuh langsung beberapa kelompok gitu kan menghafal Al-Quran. Nanti jam 9 selesai sampai jam 7 sampai setengah 8, jam 9 masuk lagi kelompok yang lain. Nanti ba'da duhur masuk lagi, ba'da asar ada lagi kelompok yang menghafal Quran. Sampai ba'da isya masih ada orang yang menghafal Quran. Tengah malam itu rame. Jam 3, jam 4 tuh orang yang sedang pada nangis membaca Al-Quran dalam sholat-sholatnya. Coba gimana, tidak tersengat kan gitu. Yang asalnya tidak ingin menghafal karena kondisi seperti hanya menghafal Al-Quran, mengkaji Al-Quran dan seterusnya. Ya, jadi berproses semuanya gitu ya. Jadi terkait dengan pertanyaan usia berapa, ya saya tadi tidak berpengalaman di usia dini, tapi secara keilmuan memang anak-anak usia semenjak mereka bisa mendengar itu sudah bisa kita dekatkan mereka dengan Al-Quran. Bahkan kalau ada beberapa buku bahkan menganjurkan bahkan anak ketika di kandungan, kan anak sudah mulai berfungsi tuh pendengarannya, maka coba sering-seringlah mendengarkan Al-Quran. Kalau mau tidur coba dendangkan Al-Quran, jangan suka diancam Bu. Pak, kadang-kadang menidurkan anak pun kadang-kadang suka diancam-ancam sehingga anak tumbuh jadi penakut akhirnya. Betul nggak Bu suka diancam kalau tidur? Ah, bohong. Anak kita suka diancam sebelum tidur. Nina bobo, oh Nina bobo, kan gitu. Kalau tidak bobo, kan gitu diancam tuh. Digigit nyamuk, kan gitu. Ya makanya tubuh jadi penakut. Walaupun tadi gitu kan hanya sekitar digigit nyamuk gitu kan. Kalau tidak bobo, kan gitu diancam Pak gitu kan. Coba Bu nanti kalau sedang mengantarkan tidur anak, Ar-Rahman Allamal Qur'an, baru mikir terus apa lagi. Dibiasakan ya. Biasakan anak kita sering mendengar Al-Quran. Rumah kita coba jangan dijadikan bioskop rumah kita. Dari mulai pagi sampai malam film sinetron terus, Cinta Fitri, ya. Jangan, ya. Sering-sering juga perdengarkan Al-Quran sehingga terbentuk anak kita. Ya. Bahkan kalau di Iran itu ada anak usia 5 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Bukan sekedar hafal Bu.
Ya, bukan sekedar hafal. Kalau berbicara pun dia berbicara dengan Al-Quran. Setiap ditanya yang keluar ayat Al-Quran jawabannya gitu. Pertanyaan apapun jawabannya Al-Quran. Coba luar biasa gitu. Ya, menunjukkan sekali ketika emang kita memiliki kegigihan dalam menciptakan anak-anak yang tumbuh akrab dengan Al-Quran, maka anak kita pun akan tumbuh menjadi seorang yang akrab dengan Al-Quran. Ada tiga faktor yang membuat anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang akrab dengan Al-Quran. Pertama faktor bibit, faktor bobot, dan faktor bebet katanya. Faktor bibit apa? Anak akan tumbuh menjadi penghafal Al-Quran kalau orang tuanya juga hafal Al-Quran. Seorang anak akan punya peluang untuk hafal Quran kalau ibunya hafal Quran 30 juz, bapaknya pun hafal Quran 30 juz. Juz 30. Ya, atau paling tidak anak itu akan tumbuh menjadi seorang penghafal Quran kalau ibu dan bapaknya punya perhatian terhadap Al-Quran, interaksinya bagus dengan Al-Quran. Ya, tidak mesti hafal Quran, gitu kan ya. Tapi ketika kita orang tua menunjukkan perhatian terhadap Al-Quran, interaksinya bagus dengan Al-Quran, maka anak kita pun akan tumbuh menjadi orang yang akrab dengan Al-Quran. Itu faktor bibit. Yang kedua faktor faktor bobot. Anak kita akan tumbuh menjadi penghafal Al-Quran kalau dia memiliki bobot yang baik. Kita bina dia menjadi anak yang istiqomah, jadi sabar, dan seterusnya. Ya, tadi punya keinginan, kehendak yang kuat, wafaul sabir gitu kan, punya kesetiaan yang kokoh, tadhiyah azimah, pengorbanan yang baik. Ya, ini bobot. Kemudian yang ketiganya bebet. Anak juga tumbuh menjadi seorang yang akrab dengan Al-Quran. Dia akan tumbuh menjadi penghafal Al-Quran kalau dia ditempatkan dalam sebuah lingkungan yang akrab dengan Al-Quran. Ya, kenapa? Karena lingkungan itu ibu kedua anak kita, betul Pak Bu? Anak itu tumbuh, dia akan tumbuh bukan saja sesuai dengan lingkungan keluarganya, tapi juga anak itu tumbuh berdasarkan lingkungannya. Anak itu kan peniru yang sempurna Pak. Dia tidak bisa memilih ini baik benar. Pokoknya apa yang dilihat, apa yang didengar, dia tiru semuanya. Makanya kewajiban orang tua kepada anaknya diantaranya adalah menempatkan anak dalam lingkungan yang baik. Kenapa? Karena anak akan tumbuh sesuai dengan lingkungannya. Jadi yang harus kita lakukan menciptakan sebanyak mungkin lingkungan-lingkungan yang baik. Kalau ingin hafal Quran, ciptakan oleh kita sendiri lingkungan-lingkungan menghafal Al-Quran, sehingga anak kita mudah-mudahan tumbuh dari lingkungan yang hafal Al-Quran, gitu ya, Ibu ya. Jadi sejak dini lah, ya, jangan pernikahan saja yang dini. Saya tidak setuju Pak pernikahan dini. Kenapa? Yang nikah bukan dini saja. Ya, pernikahan dini, emangnya dini aja yang nikah gitu kan? Nah, pernikahan siti, pernikahan yang banyak gitu. Baik, itu barangkali saya kira cukup. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah menjadikan apa yang kita lakukan ini sebagai amal soleh kita yang mampu memberatkan timbangan kita di yaumul hisab kelak. Amin. Ya, terima kasih Pak Abu Rubani atas informasinya. Jadi Bu Hani walaupun sudah doktor, takut masih belum terlambat untuk menghafal Al-Quran. Jadi mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan dan kemudahan dan kesabaran untuk menghafal Al-Quran dan mentadabbur Al-Quran dan juga mempelajari Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga tahun depan ya Abu Rubani masih bersedia hadir kalau diundang. Insyaallah kalau Abu Rubani ada di Australia akan kita insyaallah akan kita panggil ya. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan insyaallah pertemuan kita pada hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bagi yang membawa makanan. Mudah-mudahan nanti kita bisa mencicipi makanan sama-sama. Demikian, kita hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.